Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Marco Elia Eko Putra Neolaka dengan NIM 2323702045, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Perancangan Jalan dan Jembatan, kelas B, mahasiswa baru semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Mekanika Tanah tentang perbaikan tanah untuk konstruksi sipil. Kita akan masuk pada pengertian. Dalam perekayasaan konstruksi bangunan sipil, sering ditemukan lapisan tanah yang memiliki daya dukung rendah atau low strength, yang sangat mempengaruhi berbagai tahapan perancangan konstruksi, baik dalam tahapan perancangan atau desain, tahap pelaksanaan atau perform, maupun tahap operasional dan pemeliharaan atau operational and maintenance. Konstruksi perkuatan tanah adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dukung tanah yang lemah atau lunak sehingga dapat menopang beban bangunan di atasnya. Konstruksi perkuatan tanah dilakukan dengan cara memperbaiki sifat-sifat teknis tanah seperti kapasitas dukung, kompresibilitas, permeabilitas, kemudahan dikerjakan, potensi pengemban, dan sensitivitas terhadap perubahan kadar air sehingga dapat memenuhi syarat teknis tertentu. Perbaikan tanah adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam stabilisasi tanah dengan cara memperbaiki karakteristik tanah asli dengan menambahkan material timbunan dan material pelapis. Perbaikan tanah tersebut berfungsi untuk mendukung kuat geser tanah, penurunan kompresibilitas tanah, peningkatan atau penurunan permeabilitas tanah, dan beberapa syarat teknis lainnya. Terdapat beragam metode alternatif yang bisa dilakukan dalam proses stabilisasi tanah, seperti menaburkan semen di tanah atau soil cement, mencampurkan tanah dengan kapur atau soil lime, mencampur tanah dengan abu atau soil ash, mencampurkan cairan kimia atau solvent stabilization, dan pelapisan serta pemadatan tanah. Dalam konstruksi perkuatan tanah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain perkuatan tanah dengan geosintetik. Metode ini dilakukan dengan memasang geosintetik pada tanah yang lemah atau lunak. Geosintetik yang digunakan dapat berupa geotekstil, geogrid, atau gabion. Geosintetik tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan dukung tanah dan menahan gaya geser pada tanah. Yang kedua, perkuatan tanah dengan tiang pancang. Metode ini dilakukan dengan memasang tiang pancang pada tanah yang lemah atau lunak. Tiang pancang tersebut akan membantu menahan beban bangunan dengan mencegah terjadinya penurunan tanah. Yang ketiga, perkuatan tanah dengan injeksi grout. Campuran semen dan air dalam tanah yang lemah atau lunak. Campuran tersebut akan membantu meningkatkan kemampuan dukung tanah dan menahan gaya geser tanah. Perkuatan tanah dengan dinding penahan. Metode ini dilakukan dengan membangun dinding penahan pada tanah yang lemah atau lunak. Dinding penahan tersebut akan membantu menahan tekanan tanah dan mencegah terjadinya penurunan tanah. Dalam pekerjaan teknik sipil, masalah permeabilitas tanah kadang diupayakan sekecil mungkin untuk tujuan optimalisasi kinerja konstruksi. Contoh pada bendung tanggul, urungan tanah, struktur subgrade jalan, lapisan backfill turap, dan lain sebagainya. Namun kadang pula diupayakan agar permeabilitas pada tanah yang diperbesar. Contoh untuk lapisan topsoil pada rechange area suatu aquifer harus diupayakan dalam lapisan permukaan tanah yang memiliki permeabilitas tinggi agar proses inflasi air permukaan ke dalam zona aquifer lebih mudah dan akan menghasilkan input air tanah ke dalam aquifer yang lebih besar. Perkuatan tanah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perkuatan tanah atau soil reinforcement adalah suatu jenis stabilisasi tanah yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau mempertahankan kemampuan dan kinerja tanah sesuai syarat teknis yang dibutuhkan, dengan memberikan material sisipan ke dalam lapisan tanah tersebut. Prinsip dasar perbaikan tanah, sebagaimana uraian pada bagian terdahulu, bahwa perbaikan tanah terdiri atas dua kelompok, yakni
perbaikan tanah secara kimiawi dan perbaikan tanah secara fisik. Tujuan dan sasaran tindakan perbaikan tanah sebagaimana dengan tujuan setiap tindakan stabilisasi tanah, maka tujuan umum dari perbaikan tanah adalah untuk meningkatkan daya dukung tanah. Yang berikut, untuk meningkatkan kuat geser tanah, memperkecil kompresibilitas dan penurunan tanah, memperkecil permeabilitas tanah, memperbesar permeabilitas tanah, kasusnya dawet kering dan sandlands, memperkecil potensi kembang susut pada tanah. Yang ketujuh, menjamin kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis dan tipe perbaikan tanah yang akan diterapkan dalam setiap tindakan perbaikan tanah antara lain, jenis dan karakteristik tanah merupakan sifat yang pertama, termasuk sifat-sifat kimia dan fisik, termasuk mineralogi tanah yang akan diperbaiki. Yang kedua adalah jenis dan karakteristik konstruksi yang akan dibangun, terutama beban konstruksi. Yang ketiga, parameter tanah yang perlu diperbaiki sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Yang keempat, kedalaman lapisan tanah yang akan diperbaiki. Yang kelima, sifat kimia dan sifat fisik bahan stabilizer yang akan digunakan. Yang keenam, harga bahan stabilizer yang akan digunakan, terutama dikaitkan dengan efisiensi biaya perbaikan. Yang ketujuh, ketersediaan bahan dan peralatan di lokasi perbaikan tanah. Yang kedelapan, kondisi lingkungan di sekitarnya atau extreme environmental. Sekian dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya Mark Kuliaga Putra pamit undur diri.